Perkenalkan, saya Debbie Anggita, Kasubag Perencanaan IT dan Pelaporan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Inilah kantor saya, tempat melaksanakan aktualisasi rancangan aksi perubahan. Akses terhadap keadilan merupakan hak dasar bagi setiap manusia, termasuk juga bagi masyarakat rentan. Undang-undang telah mengamanahkan bahwa setiap orang yang termasuk ke dalam kelompok masyarakat rentan berhak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih berkaitan dengan kekhususannya. Dalam pidato Presiden Jokowi di laporan tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022, disampaikan amanah kepada Mahkamah Agung agar tetap konsisten dalam memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, dan penyandang disabilitas di setiap lini pengadilan. Selain itu, di dalam cetak biru, nilai utama, visi misi Mahkamah Agung, dan visi misi Pengadilan Agama Jakarta Pusat juga berkomitmen dalam memberikan akses keadilan dan pelayanan prima. Setelah mendapat predikat WBBM di tahun 2020, Pengadilan Agama Jakarta Pusat terus berinovasi dan berkomitmen mewujudkan core value ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Pelayanan kepada masyarakat rentan masih mengalami permasalahan dalam hal kecepatan pelayanan. Masyarakat rentan harus menunggu sama seperti halnya masyarakat pada umumnya. Survei kepuasan masyarakat di triwulan 3 tahun 2022 dengan indeks nilai 3,76 dengan nilai terendah pada unsur kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan sebesar 3,65. Untuk itulah, dibutuhkan inovasi untuk mengubah proses bisnis sehingga antrian masyarakat rentan menjadi lebih cepat dengan bantuan teknologi informasi. Sebelum adanya aksi perubahan ini, masyarakat rentan mengambil dan menunggu antrian sebagaimana para pihak secara umum. Rancangan aksi perubahan saya disetujui pada seminar rancangan aksi perubahan di tanggal 21 September 2022, beberapa tahapan pun dilaksanakan. Reformer berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat selaku mentor dan mengadakan rapat tim efektif. Koordinasi juga dilakukan dengan programmer terkait fitur dan desain aplikasi. Secara paralel, sosialisasi dilakukan kepada para pegawai akan adanya rancangan aksi perubahan ini. SOP aplikasi disusun bersama dengan tim. Tahapan yang dilalui dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari manajemen mutu. Ini simulasi ketika pemanggilan antrian prioritas. Untuk menjalankan aksi perubahan, Reformer juga melaksanakan sosialisasi dan DDTK tutorial penggunaan aplikasi SiTuntas kepada stakeholder internal yaitu pegawai dan stakeholder eksternal dalam hal ini petugas pos bakum dan bank.
Komunikasi dengan pihak eksternal ini juga merupakan pelaksanaan pengembangan potensi diri. Ketika ada antrian prioritas, dia akan akan mendahului antrian yang lain dan akan ada permohonan maaf dari kita untuk antrian sebelumnya yang terdahulu. Sosialisasi dan launching aplikasi dilaksanakan di PTSP Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Reformer juga melakukan publikasi melalui media cetak dan media sosial sebagai strategi komunikasi kepada masyarakat. Aplikasi Situntas diresmikan dan dilaunching langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 8 November 2022. Setelah menerapkan aplikasi Situntas, masyarakat rentan akan langsung dapat mendapat layanan persidangan dan PTSP tanpa menunggu. Sehubungan dengan adanya nomor antrian prioritas, maka kami sampaikan permohonan maaf kepada para pihak yang telah mengambil nomor antrian sebelumnya. Langsung mengantarkan ke pos bako. Setelah aplikasi berjalan, pada akhir bulan November dilaksanakan kembali survei kepuasan masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat naik dari 3,76 menjadi 3,78 dan unsur kecepatan pelayanan naik dari yang semula 3,65 menjadi 3,78. Reformer ingin memastikan keberlanjutan aksi perubahan dengan menarik semua tahapan jangka menengah dan jangka panjang ke dalam jangka pendek. Tahapan jangka menengah yang telah dilakukan yaitu dengan membuat menu cetak rekapitulasi layanan. Dengan adanya menu ini, pimpinan dapat memantau berapa jumlah masyarakat rentan yang telah dilayani dengan menggunakan antrian prioritas. Tahapan jangka panjang yang telah diselesaikan yaitu dengan menayangkan antrian ke dalam media sosial Pengadilan Agama Jakarta Pusat sehingga pihak berperkara dapat memantau nomor antrian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat secara langsung dimanapun berada. Untuk keberlanjutan aksi perubahan, dalam jangka menengah, Reformer akan menambah fitur cetak rekapitulasi persidangan prioritas yang terkoneksi dengan SIPP, dan dalam jangka panjang akan menambah fitur penayangan online aplikasi yang ada di server pada website Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan sistem keamanan yang tinggi. Dukungan aksi perubahan telah didapat dari stakeholder dan permohonan replikasi dari satuan kerja lain yang melakukan studi banding ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai pimpinan Pengadilan Agama Jakarta Pusat di dalam aplikasi ini itu sangat membantu Pengadilan Agama Jakarta Pusat karena kami punya prinsip pelayanan yang prima. Jadi semua kita layani secara maksimal. Nah, oleh karena itu dengan adanya aplikasi ini ya saya sangat memberikan apresiasi kepada Ibu Debbie yang ikut di dalam diklat PKP Mahkamah Agung ini. Saya hari ini mengambil antrian untuk persidangan, tapi dengan kelebihan untuk mendapatkan prioritas. Nah, di situ kemudahannya saya diprosesnya lebih cepat, lebih nyaman, dan waktunya jadi lebih singkat. Sangat-sangat terima kasih atas perjalanan prioritas ini. Jadi saya bisa cepat dengan pulang dan saya bahagia. Terima kasih. Semoga aplikasi Situntas dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat pencari keadilan.